Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian gerakan non-blok. Gerakan non-blok atau yang bisa disingkat dengan GNB atau Non-Aligned Movement atau bisa disingkat juga NAM merupakan sebuah gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang mempunyai anggota lebih dari 100 negara dan berupaya untuk menjalankan kebijakan luar negerinya dengan cara tidak memihak siapapun atau tidak menganggap negara sendiri tidak memiliki aliansi dengan blok barat ataupun blok timur. GNB ini didirikan pada tanggal 1 September 1961 yang mana dipelopori oleh beberapa tokoh, diantaranya yaitu Soekarno dari Indonesia, Jawaharlal Nehru dari India, Gamal Abdul Nasir dari Mesir, Kwame Nkrumah dari Ghana, dan juga Joseph Broz Tito dari Yugoslavia. Negara blok barat dengan jumlah yang lebih banyak yakni 8 negara yang terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, Belgia, Prancis, Kanada, Belanda, Luxembourg, dan Norwegia. Sementara untuk blok timur hanya terdiri dari 4 negara saja, yakni Jerman Timur, Cekoslovakia, Rumania, dan juga Uni Soviet. Untuk bisa mempertahankan dan juga kedudukan tiap blok barat akhirnya membentuk Northern Alternative Treaty Organization atau NATO. Sementara untuk blok timur membentuk Pakta Warsawa. Walaupun saat ini kedua blok sudah tidak lagi berperang, namun perbedaan antara kedua blok tersebut terus menjadi bahan permasalahan dalam kehidupan internasional. Oleh sebab itu, dalam menanggapi keadaan yang sewaktu-waktu bisa memanas, negara yang baru mendapatkan kemerdekaan di wilayah Asia Afrika juga akhirnya melakukan diskusi melalui Konferensi Asia Afrika atau KAA yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat. Dalam konferensi tingkat tinggi tersebut, negara pendiri GNB sepakat untuk mendirikan gerakan bukan sebuah organisasi atau menghindari diri dari segala implikasi birokrasi dalam membangun sebuah upaya kerja di antara tiap negara GNB. Kemudian KTTI menegaskan bahwa GNB tidak diarahkan pada peran pasif dalam politik internasional, namun untuk memformulasikan posisi negara sendiri dengan cara yang independen yang bisa merefleksikan semua kepentingan negara anggotanya. Sejarah gerakan non-blok. Kata non-blok ini pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri India yaitu Jawaharlal. Di tingkat tinggi tersebut, negara pendiri GNB sepakat untuk mendirikan gerakan bukan sebuah organisasi atau menghindari diri dari segala implikasi birokrasi dalam membangun sebuah upaya kerja di antara tiap negara GNB. Kemudian KTTI menegaskan bahwa GNB tidak diarahkan pada peran pasif dalam politik internasional, namun untuk memformulasikan posisi negara sendiri dengan cara yang independen yang bisa merefleksikan semua kepentingan negara anggotanya. Sejarah gerakan non-blok. Kata non-blok ini pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri India yaitu Jawaharlal Nehru dalam pidatonya pada tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Dalam pidato tersebut, Nehru menjelaskan mengenali 5 pilar yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut dengan Pancasila atau 5 pengendali. Prinsip tersebut kemudian digunakan sebagai basis dari negara non-blok. Isi dari 5 prinsip tersebut diantaranya saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan, perjanjian non-agresi, tidak mengintervensi urusan dalam negeri atau negara lain, kesetaraan dan keuntungan bersama, dan juga menjaga perdamaian. Gerakan yang satu ini kehilangan kredibilitasnya di akhir tahun 1960-an saat anggotanya mulai terpecah dalam bergabung dengan blok lain, termasuk juga blok timur. Setelah itu muncullah pertanyaan mengenai bagaimana sebuah negara yang bersekutu dengan Uni Soviet seperti Kuba dapat mengklaim dirinya sebagai negara non-blok. Gerakan tersebut kemudian mulai terpecah sepenuhnya pada masa invasi
Soviet terhadap Afghanistan pada tahun 1979. Konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN merupakan puncak pertemuan antara pemimpin negara-negara anggota ASEAN dalam hubungannya dengan membangun ekonomi dan budaya di antara negara-negara Asia Tenggara. Untuk bisa mencapai tujuan ASEAN yang sudah dirumuskan, maka perlu untuk melakukan bisnis dan juga kegiatan dan pelaksanaan 11 komite yang sudah dibentuk, misalnya saja bahan makanan dan komite pertanian, keuangan, pariwisata, dan juga media massa. Komite ini memiliki tujuan untuk meningkatkan bentuk kerjasama antara 6 negara anggota. Selain itu juga membentuk komite-komite dari komite ADHOC atau Working Panitia. Tujuan dari gerakan non-blok ini adalah untuk mendukung hak untuk bisa menentukan nasib sendiri, kedaulatan, kemerdekaan nasional, dan juga integritas nasional dari negara anggota. Selain itu, tujuan utama dari gerakan non-blok ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentang adanya apartheid. Yang kedua, tidak memihak fakta militer multilateral. Yang ketiga, berjuang untuk menentang semua bentuk dan manifestasi para imperialisme. Yang keempat, memperjuangkan dan menentang kolonialisme, pendudukan, rasisme, neokolonialisme, dan dominasi dari asing. Yang kelima, pelucutan senjata. Dan keenam, tidak akan mencampuri urusan dalam negeri dari negara lain dan hidup berdampingan dengan damai. Yang ketujuh, menolak menggunakan atau mengancam kekuatan dalam hubungan internasional. Yang kedelapan, membangun ekonomi sosial dan restrukturisasi sistem perekonomian secara internasional. Yang kesembilan, melakukan kerjasama internasional sesuai dengan persamaan hak. Yang kesepuluh, mengembangkan solidaritas antar negara berkembang untuk mencapai kemakmuran, kebersamaan, dan kemerdekaan. Yang ke-11, meredakan ketegangan dunia karena munculnya perseteruan antara dua blok, yakni blok barat dan blok timur. Adapun pelaksanaan konferensi tingkat tinggi non-blok yaitu yang pertama, konferensi ke-1. Pertemuan pertama dilakukan pada tahun 1961 di Beograd untuk memicu prinsip politik bersama-sama. Arti dari politik tersebut berbunyi politik berdasarkan hidup berdampingan secara damai. Bebas blok bukan anggota aliansi militer dan impian aspirasi menghilangkan kolonialisme dalam semua bentuk dan manifestasinya. Konferensi pertama non-blok yang dilakukan pada bulan September tahun 1961 di Beograd dinilai sebagai kelanjutan dari Konferensi Asia Afrika di Bandung. Sebanyak 25 negara ikut ambil bagian, 8 dari Asia, 9 dari Afrika, 1 dari Eropa, Yugoslavia, kemudian salah 1 dari Amerika Latin, Kuba, dan 6 dari Arab. Konferensi tersebut merupakan kekuatan pendorong dari Presiden Tito yang bergeser ke dunia ketiga karena mereka ingin melarikan diri dari blok isolasi kedua. Theresa May dengan Nehru dan juga Nasser. Tito memainkan pertemuan kelompok vokal di mana konferensi tersebut membahas mengenai diskriminasi rasial, bantuan untuk kemajuan, dan juga pengembangan dan pelucutan senjata. Konferensi kedua. Konferensi yang kedua dilakukan pada bulan Oktober tahun 1964 di Kairo, di mana dalam konferensi tersebut diikuti oleh utusan 48 negara dan 10 negara 100 pengamat resmi, yang mana sebagian besar adalah Amerika Latin
Di kedua konferensi sudah terlihat konflik antara pimpinan moderat kelompok negara Nehru dan juga pemimpin kelompok radikal Soekarno serta Kwame Nkrumah. Yang ketiga, pada September tahun 1970, konferensi yang ketiga diadakan di Lusaka, ibu kota Zambia. Jumlah peserta yang hadir pada saat itu meningkat menjadi 54 negara. 9 negara mengirimkan pengamat. Tema utama dari konferensi yang satu ini yang dipimpin oleh Presiden Zambia, Kenneth Kaunda, adalah mengenai sengketa rezim minoritas kulit putih rasis yang ada di Afrika Selatan. Prinsip non-blok dinyatakan tidak mengurangi kekuatannya seperti yang sudah dirumuskan di Kairo dan juga Beograd. Konferensi tingkat tinggi keempat berlangsung pada bulan September 1973 dan diikuti oleh 75 negara di Aljazair, di mana pada saat itu Pangeran Sihanouk yang berasal dari Kamboja mewakili pemerintah kerajaan. Para pengamat yang terdiri dari Gerakan Kemerdekaan, Organisasi dan Pembebasan Afrika Selatan, dan juga Amerika Latin. Adapun tema utama yang disampaikan pada konferensi yang dipimpin oleh Presiden Boumediene Aljazair mengenai masalah negara-negara miskin. Dalam penutupannya, hak resolusi dirumuskan menasionalisasi perusahaan asing. Konferensi kelima dilaksanakan pada Agustus tahun 1976 di Colombo, ibu kota Sri Lanka. Dalam konferensi ini, selain diperkuat dari negara-negara non-blok yang merugikan tatanan ekonomi dunia yang tidak adil dan dapat mengancam perdamaian dunia, juga dirumuskan bersama untuk melawan negara non-blok di bidang perdagangan, industri, media, teknologi informasi, yang mana termasuk cara memperkuat negara-negara non-blok. Dari konferensi tersebut, mereka berhasil merumuskan program aksi bersama yang disebut dengan Deklarasi Perjuangan. Konferensi ke-6 dilaksanakan pada September 1979 di Havana, ibu kota Kuba. Untuk jumlah peserta yang mengikuti konferensi tersebut adalah 94 negara, 20 pengamat, dan 18 organisasi dan juga negara-negara dengan status tamu. Konferensi ke-7, keanggotaan Kamboja tidak berhasil diselesaikan, sehingga baik pemerintah Heng Samrin dan juga Pol Pot rezim hanya menjadi status pengamat. Non-blok summit yang seharusnya dilaksanakan pada September 1982 di Baghdad, ibu kota Irak, dibatalkan karena adanya perang antara Irak dan Iran yang belum berhasil diselesaikan. Lalu, Delhi, ibu kota India, menjadi pengganti tempat untuk konferensi non-blok yang ke-7 ini. Demikian penjelasan mengenai pengertian gerakan non-blok, sejarah non-blok, dan juga tujuan dari adanya gerakan non-blok. Semoga bermanfaat.